Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasa Nindya Sengger Kusumawardani dengan NIM G00240880 dari kelompok B16. Di sini saya akan membuat video mengenai hal anatomis dari blok 1.2. Selanjutnya, eh, soalnya, seorang wanita merasa nyeri pada punggung. A. Jelaskan struktur anatomi vertebra, cervical, torakal, lumbal, sakrum, dan coccygeal. Jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Yang pertama, di sini tuh ada anatomi vertebra. Ada vertebra cervicalis, vertebra thoracalis, lumbalis, sacralis atau sacrum, sama coccygeum. Nah, lanjut. Ini bentuknya. Kita masuk yang pertama, cervicalis. Jadi di cervicalis itu ada processus articularis superior, inferior, corpus vertebrae, foramen transversarium, processus transversarium, processus spinosus, tuberculum posterius, tuberculum anterius, sulcus nervi spinalis, lamina arcus vertebrae, incisura vertebralis superior. Lalu selanjutnya dulu ada anatomi vertebra cervicalis 1 atau atlas. Nah, di sini ini tuh bisa dilihat dari bagian kiri. Jadi dia kalau kecilnya seperti ini. Ada facies articularis superior, tuberculum anterius, foramen transversarium, facies articularis inferior. Lalu ada processus transversus, arcus posterior atlantis, tuberculum posterior, sulcus arteriae vertebralis. Nah, di sini juga ada di bagian ventralnya. Jadi di C1 ini atau di atlas, vertebra pertama yang mendukung kepala memiliki bentuk cincin dan tidak memiliki badan vertebra seperti vertebra lainnya, memungkinkan gerakan mendukung kepala ke atas dan ke bawah. Lalu next ada cervicalis 2 atau axis. Nah, di sini juga dilihat tampak kirinya dan ventralnya. Di sini ada facies articularis anterior, ada corpus vertebrae, ada processus transversus, ada arcus vertebrae juga, processus spinosus. Lalu di sini ada yang tampak ventralnya, ada facies articularis anterior, ada dens axis, ada processus transversus, dan corpus vertebrae. Jadi di sini vertebra kedua yang memiliki struktur menonjol bernama dens atau odontoid processus yang memungkinkan rotasi kepala. C2 berfungsi sebagai pivot untuk C1. Lalu selanjutnya ada C3 hingga C6 yang aku ambil tuh di C4. Nah, di sini ada tampak dilihat dari kranialnya, dilihat dari ventral, dan dilihat dari kiri. Di sini ada foramen transversarum, terus ada corpus vertebrae. Dia tuh berfungsi memiliki struktur serupa dengan tubuh vertebra yang lebih besar dibandingkan C1 dan C2, serta proses spinosus yang lebih pendek. Vertebra ini mendukung gerakan leher termasuk fleksi, ekstensi, dan rotasi. Lalu selanjutnya, next, ada yang ketujuh atau vertebra prominens. Di sini juga dilihat dari kranial, dilihat dari ventral, dan dilihat dari kiri. Di sini ada processus transversus, ada processus spinosus. Sini ada processus spinosus, processus transversus.
Sama kayak tadi. Di sini di C7 ini tuh vertebra terakhir di bagian servikal dikenal juga karena proses spinosusnya yang lebih menonjol, membuatnya lebih mudah untuk dikenali, berfungsi sebagai titik acuan untuk palpasi leher. Sudah, jadi semua vertebra cervical yang tadi itu memiliki foramen transversarium yang memungkinkan lewatnya arteri vertebralis, serta memiliki cakram invertebralis yang berfungsi sebagai penyangga dan membantu dalam mobilitas leher jika ada yang ya. Lalu selanjutnya ada di thoracalis. Di sini itu terdapat processus spinosus, eh, proses spinosus, lalu ada fovea costalis transversalis, lalu ada corpus vertebrae, ada incisura vertebralis inferior, superior, fovea costalis superior inferior, processus articularis superior inferior, corpus vertebrae. Next, lanjut. Di sini juga bisa dilihat dari kranial, ventral, dan juga lateral. Nah, di sini ada processus transversus, incisura vertebralis superior, corpus vertebrae, dan processus spinosus. Di sini tampak dari lateralnya, di sini dari ventralnya. Jadi vertebra trokalis ini terdiri dari 12 vertebra yang terletak di bagian tengah punggung, dilambangkan dengan T1 sampai dengan T12. Lalu ada yang pertama ini kan badan vertebra. Jadi setiap vertebra trokalis ini memiliki badan vertebra yang lebih besar dibandingkan dengan vertebra cervical dengan bentuk yang lebih bulat. Ini untuk membantu mendukung berat badan di bagian atas. Yang kedua ada processus spinosus. Processus spinosus vertebra trokalis ini lebih panjang dan mengarah ke bawah, memberikan stabilitas pada tulang belakang. Processus ini juga menjadi titik perlekatan otot dan ligamen. Yang ketiga, processus transversus. Setiap vertebra trokalis memiliki dua processus transversus yang berada di samping badan vertebra. Processus ini berfungsi sebagai titik perlekatan otot dan juga memiliki tonjolan untuk tulang rusuk. Ada foramen vertebra. Jadi foramen vertebra di setiap vertebra trokalis ini lebih kecil dibandingkan dengan vertebra cervical. Ini adalah saluran di mana sumsum tulang belakang melewati. Kita sambil next. Ada yang thoracalis yang 6. Di sini juga bisa lihat dari kranialnya. Sama kayak tadi, struktur ada transversus, proses transversus, corpus vertebrae, processus spinosus, ada lamina arcus vertebrae, ada fovea costalis inferior, dan akan dilekati oleh dengan fasies. Lalu hubungan ada cakram intervertebralis di antara setiap vertebra itu terdapat cakram intervertebralis yang berfungsi sebagai penyerap guncangan dan memberikan fleksibilitas pada tulang belakang. Nah, hubungannya dengan tulang rusuk itu, vertebra trokalis ini memiliki costal facies yang merupakan permukaan tempat tulang rusuk berartikulasi. Setiap vertebra terhubung dengan sepasang tulang rusuk. Nah, gerakannya itu, sambil kita next, sini juga ada vertebra trokalis 6, yang ventral. Ini yang 12, yang kranial dan lateral. Ini yang tampak ventral, the processus spinosus, facies articularis inferior, processus transversus ini selalu ada, corpus vertebrae, processus articularis superior. Jadi gerakannya itu gimana sih? Vertebra trokalis ini memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi. Meskipun gerakan ini lebih terbatas dibandingkan dengan bagian cervical dan lumbar karena keterbatasan struktur tulang rusuk yang terkait. Jadi vertebra trokalis ini tuh berperan penting dalam melindungi organ vital di dada termasuk jantung dan paru-paru serta memberikan dukungan struktural untuk tubuh. Lalu lanjut ke lumbalis. Di lumbalis itu struktur anatomi vertebra lumbalis. Nah, di lumbalis ini juga ada banyak strukturnya.
Next, ini ada lumbalis ke 2. Vertebra lumbalis itu dilihat dari lateral kiri. Ini yang kranial. Di sini ada spinosus, ada foramen vertebrae, corpus vertebrae, facies intervertebralis, corpus vertebrae, epiphysis annularis, processus costalis, lalu masih banyak lainnya. Di sini tampak ventralnya. Jadi, sebentar, masuk ke ini. Jadi, ini kan masih vertebra lumbalis yang kedua. Jadi, lumbalis yang kedua itu, badan vertebranya itu, lumbalis 2 itu memiliki badan vertebra yang cukup besar. Lebih besar daripada vertebra cervical dan thoracalis untuk mendukung beban bagian atas tubuh. Nah, proses spinosusnya itu pendek dan lebar, mengarah ke belakang dan memberikan tempat perlekatan untuk otot-otot punggung. Lalu ada proses transversus. Proses transversus itu uh, proses transversusnya itu lebih besar dan lebih horizontal dibandingkan dengan vertebra thoracalis berfungsi sebagai titik perlekatan otot. Ada foramen vertebra. Nah, di foramen vertebra itu nih uh, foramen vertebra di lumbalis 2 itu uh, terhubung dengan cakram intervertebralis yang memberikan fleksibilitas dan membantu menyerap guncangan. Kita next aja yang keempat. Lumbalis yang keempat. Ini dilihat dari lateral kiri dan kranial. Sebenarnya mirip-mirip aja strukturnya. Ini ada postalis, articularis superior, corpus vertebrae, facies articularis inferior, processus articularis inferior, dan processus spinosus. Ini tampak dari ventral. Jadi di badan vertebra lumbalis yang keempat itu adalah salah satu vertebra lumbalis yang terbesar mendukung beban tubuh bagian atas. Processus spinosusnya itu juga pendek, memberi ruang untuk otot punggung dan ligamen. Ada processus transversus, memiliki processus transversus yang kuat dan lebar, mendukung perlekatan otot dan ligamen. Lalu ada foramen vertebra. Pada lumbalis 4 itu juga cukup besar untuk melindungi sumsum tulang belakang yang semakin menurun ukurannya. Ada fleksibilitas dan stabilitas. Lumbalis 4 ini memungkinkan gerakan fleksibilitas yang baik, termasuk fleksi, ekstensi, dan sedikit rotasi, tetapi memberikan stabilitas yang tinggi. Lalu ada yang ke-6, ini sama tampak kiri, kranial, dan ventral. Nah, di 6 ini secara anatomi itu biasanya uh, tidak ada pada lumbalis 6 itu tidak ada pada manusia dewasa. Namun beberapa orang mungkin memiliki vertebra tambahan atau variabel yang disebut sebagai lumbalis 6. Jika ada, ia pasti memiliki ciri-ciri mirip dengan lumbalis 5, tetapi akan lebih kecil dan berfungsi sebagai transisi ke sakrum. Jadi badan vertebranya itu jika ada, badan vertebra ini akan relatif besar, mirip mirip dengan lumbalis 5 untuk mendukung beban. Ada prosesus spinosus, akan memiliki prosesus spinosus yang pendek dan lebar, mirip dengan vertebra lumbalis lainnya. Fungsinya, jika ada lumbalis 6 itu berfungsi mirip dengan vertebra lumbalis lainnya, mendukung gerakan dan memberikan stabilitas. Nah, jadi vertebra lumbalis ini, terutama di lumbalis 2 dan 4 itu berperan penting dalam stabilitas dan mobilitas tulang belakang, serta melindungi sumsum tulang belakang yang melewati foramen vertebra. Jika jika selanjutnya yaitu ada sakrum. Nah, di sakrum ini tuh ada superior articular proses, ada superior articular facet. Nah, di sini vertebra sakrum adalah
Nah, jadi tuh vertebra sacrum adalah bagian penting dari tulang belakang yang terletak di bagian bawah punggung antara tulang belakang dan lumbar dan tulang ekor atau coxingeal. Oh, udah ini coxingeal. Nah, terus ada struktur umum. Jadi jumlah vertebra itu sakrum itu terdiri dari 5 vertebra S1 hingga S5 yang biasa menyatu menjadi satu tulang yang kokoh pada masa dewasa. Bentuk sakrum ini memiliki bentuk segitiga atau berbentuk tameng dengan alas yang lebar dan puncak yang menyempit ke arah bawah. Nih, bagian-bagian sakrumnya itu ada basis sakrum, bagian atas sakrum yang lebih ini yang lebih lebar berartikulasi dengan vertebra lumbar terakhir atau kelima di bagian atas. Ada puncak sakrum, yaitu eh, bagian bawah sakrum yang menyatu dengan tulang ekor eh, coxingeal. Lalu faset articularis. Faset artikulasi. Sakrum memiliki dua faset artikulasi di sisi kiri dan kanan berfungsi untuk berartikulasi dengan tulang panggul atau ilium, membentuk sendi sarkoiliaka. Yang keempat ada foramen sacralis, terdapat 4 pasang foramen atau lubang di sisi sakrum yang berfungsi sebagai saluran bagi saraf dan pembuluh darah yang keluar dari sumsum tulang belakang. Ada prosesus transversus. Jadi masing-masing vertebra sakrum itu memiliki prosesus transversus yang menyatu yang memberikan stabilitas tambahan. Fungsi sakrum itu sebagai stabilitas, yaitu sakrum memberikan stabilitas pada tulang belakang dan panggul, mendukung beban dari bagian atas tubuh ke bawah. Ada penghubung, berfungsi sebagai penghubung antara tulang belakang dan panggul, membantu dalam distribusi beban saat berdiri dan bergerak, perlindungan melindungi struktur saraf di dalam kanal spinal yang berlanjut ke tulang ekor. Hubungan dengan tulang panggul, yaitu sendi sarkoiliaka. Sarkum terhubung dengan tulang panggul di kedua sisi, membentuk sendi sarkoiliaka yang penting untuk mobilitas dan distribusi beban saat berjalan dan bergerak. Vertebra sakrum juga memiliki peran penting dalam stabilitas tubuh dan sebagai pusat pertemuan antara tulang belakang dan panggul. Lalu selanjutnya ada coxingeal. Nah, di coxingeal itu eh nah, ini coxingeal atau tulang ekor terdiri dari beberapa vertebra yang menyatu membentuk tulang coxingeal. Yang pertama ada struktur umum atau jumlah vertebra. Coxingeal itu biasa terdiri dari 3 hingga 5 vertebra yang menyatu. Sambil next. Ini tampak dorsal, ini tampak ventral. Lalu selanjutnya terdiri dari 3 hingga 5 vertebra yang menyatu. Pada kebanyakan orang ada 4 vertebra coxingeal, yaitu bentuk coxingeal memiliki bentuk segitiga dengan basis lebar yang mengarah ke atas dan puncak yang menunjuk ke bawah. Bagian-bagian coxingeal itu ada basis coxingeal, bagian atas coxingeal lebih besar berartikulasi dengan vertebra sacrum. Puncak coxingeal itu bagian bawah yang meruncing yang dapat memberikan titik perlekatan untuk beberapa otot dan ligamen. Ada prosesus transversus, yaitu beberapa vertebra coxingeal memiliki tonjolan lateral prosesus transversus yang memberikan titik perlekatan untuk otot dan ligamen. Lalu ada fungsi coxingeal, yaitu titik perlekatan. Menjadi titik perlekatan bagi otot-otot dasar panggul dan ligamen yang berfungsi penting dalam menjaga stabilitas panggul. Atau dukungan itu menyediakan dukungan saat duduk dan membantu mendistribusikan berat tubuh. Pengaruh pada gerakan. Meskipun coxingeal tidak berperan aktif dalam mobilitas tulang belakang, ia dapat bergerak sedikit dan beradaptasi saat duduk. Hubungan dengan struktur lainnya itu artikulasi dengan sakrum. Coxingeal itu berartikulasi dengan ujung sakrum melalui sendi yang disebut sendi sakrocoxingeal yang memungkinkan sedikit gerakan antara keduanya. Jadi, vertebra coxingeal itu berfungsi penting dalam menjaga stabilitas dan dukungan tubuh, serta menjadi titik perlekatan bagi otot ligamen di area panggul. Ini tampak seperti ini. Lalu, untuk menjawab yang B, itu ada muskuli penyusun rigidorsum. Jadi ada 3 kelompok, yaitu ada kelompok superficialis, mediana, dan profundus.
Di sini ada musculus trapezius, latissimus dorsi, sternocleidomastoideus, ada mediana, musculus levator scapulae, rhomboideus major, minor, musculus serratus posterior. Kalau yang profundus itu erector spinae, splenius capitis dan cervicus, interspinalis, intertransversari, transfer spinalis. Jadi yang pertama itu ada musculus trapezius. Nah, di karakteristiknya itu letak paling superficial sangat lebar. Bagian ototnya itu ada di pars ascendens atau pars superior, pars medialis, dan pars inferior. Perlekatan itu berorigo di ligamentum nucae, protuberantia occipitalis externa, processus spinosus uh, vertebra ketujuh, dan semua vertebralis. Insersionya itu superior spina scapula. Lalu lanjut, ini fungsinya itu pars superior, elevasi scapula, rotasi ke atas scapula. Pars medialis itu adduksi scapula, pars inferior itu depresi scapula, rotasi di bawah scapula. Lalu ada musculus latimus dorsi. Latimus dorsi itu berkarakteristik bentuknya triangular, letak superficial sangat lebar, berorigo di proses spinosus trochlear 7, lumbalis, dan sacrum sampai crista iliaca. Di insersio itu sulcus intertubercularis humeri. Nah, fungsi untuk endorotasi lengan atas dan retrofleksi lengan atas. Lalu ada musculus sternocleidomastoideus. Perlekatan itu berorigo di atas manubrium sterni. Insersinya itu posterior processus mastoideus occipital, di innervator di nervus cervicalis dan nervus accessorius. Fungsinya itu laterofleksi kepala, rotasi kepala, fleksi kepala, dan berorigo depan atas manubrium sterni, dan insersinya itu posterior processus mastoideus. Ada levator scapulae, berorigo di processus transversus di sini. Insersinya itu margo medialis di atas trigonum spinous scapulae, dan nervus cervicalis dan nervus dorsalis. Fungsinya itu untuk elevasi scapula. Lalu selanjutnya ada musculus rhomboideus major, itu pelekatannya ada di origo, processus spinosus, ada insersinya margo medialis scapula di bawah trigonum spina scapula. Innervatornya itu ada di nervus dorsalis scapulae. Fungsinya itu untuk aduksi scapula, rotasi ke atas scapula. Lalu ada yang minor, yaitu berorigo di processus spinosus vertebra 6 sampai dengan trochleis 1. Insersinya itu margo medialis scapula setinggi trigonum spina scapula. Innervatornya itu nervus dorsalis scapulae. Fungsinya sama dengan rhomboideus major. Lalu ada musculus serratus posterior. Dia itu perlekatannya itu ada origo, processus spinosus 12, ada insersinya itu costa kedua dan kelima setelah lateral. Lalu fungsinya mengangkat costa 2 dan 5, membantu inspirasi, membantu ekspirasi. Lalu ada erector spinae, itu perlekatan origo, itu processus spinosus dan processus spinosus, processus transversus di inervasi di nervus cervicalis dan thoracalis. Fungsinya itu untuk ekstensi. Lalu ada splenus, yaitu terdiri dari musculus splenus capitis, berorigo di untuk musculus splenius capitis untuk musculus splenius cervicis. Berintersio untuk musculus splenius capitis.
Fungsinya itu untuk ekstensi kepala dan leher dan lateral lateral flex kepala. Lalu ada musculus interspinalis, intertransversalis, dan transversospinalis. Origo dan insersi terletak di processus spinosus uh, musculus interspinalis. Geraknya itu ekstensi dan hiperekstensi tegak. Origo dan insersio terletak di processus transversus musculus intertransversari. Geraknya itu lateral fleksi, dexter dan sinister. Origo dan insersio saling bergantian di processus spinosus dan processus transversus. Musculus transversospinalis geraknya itu rotasi sinister dan dexter. Dan terakhir belum ada musculus interspinalis, musculus intertransversali, dan musculus transversospinalis. Mungkin sekian video inhal anatomi blok 1.2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.